ketika kita menyelesaikan sebuah perkara, resumenya udah langsung di deliver kepada teman-teman kami di pencegahan, sehingga berbagai macam modus operandi udah disampaikan. Dengan korsup-korsup itu kalau turun di wilayah cerita tentang itu, dan bahkan pimpinan juga ketika Zoom dengan para kepala daerah, hal-hal yang menjadi celah-celah itu disampaikan semua. Hanya kembali tadi katakan bahwa memang politik di Indonesia mahal ya. Kemarin kita tahu untuk menjadi PJ aja harus bayar ya. Bagaimana untuk menjadi pejabat yang definitif? Kepala desa. PJ kepala desa ini ya. Dan mungkin rekan-rekan belum diinformasikan pengembangannya cukup bagus itu. Nanti kira-kira mungkin sebulan lagi ada hal yang menarik ya, nanti tentang yang Probolinggo kemarin. Nah, kemudian kembali bahwa ya harapan kita bahwa orang ketika menjadi pejabat publik ada betul-betul amanah. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rumuflon dan Pak Deputi. Ini masih ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini terkait dengan pencegahan sepertinya Pak. Bagaimana tindak lanjut pendampingan KPK kepada Pemda yang kepala daerahnya terjerat OTT saat ini, terutama berkaitan dengan potensi terjadinya korupsi suap, pemerasan, dan gratifikasi. Ini jadi pendampingan KPK, ini upaya pencegahan. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Lampung, Ricardo Huta Barat. Dengan berjalannya atau adanya kegiatan OTT yang belakangan ditangani, bagaimana kemudian penanganan perkara korupsi yang saat ini sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Utara? Kapan lagi KPK menindaklanjuti penyidikan perkara di Lampung Utara tersebut? Terima kasih. Nanti yang Lampung Utara biar Pak Karyoto, karena ini sudah sedang berjalan. Jadi pertanyaannya bagaimana kemudian KPK menindaklanjuti suap demi suap kepada proses pencegahannya ya. Sebagaimana kami jelaskan, mulai kepemimpinan periode kelima ini, KPK menggunakan 3 strategi. Kalau sudah Voltoid melakukan kejahatan tidak pidana korupsi, kami tangkap Pak Karyoto yang bekerja. Supaya apa? Supaya pelakunya jerah dan yang lain takut. Nah, itu harapannya, tapi tidak semuanya jerah dan tidak semuanya takut. Masih banyak yang kemudian berpikir bagaimana tetap bisa korup tapi tidak terendus Pak Karyoto begitu. Kedua, kami mencegahnya dengan sistem, agar sistem pengelolaan keuangan, BMN, perizinan, PBJ itu secara limitatif tersempitkan kesempatan untuk melakukan korup begitu. Yang ketiga, maka kami kemudian juga memandang perlu adanya pendidikan agar para penyelenggara negara harapannya dari dalam dirinya itu sadar bahwa korupsi itu jahat gitu. Karena itu tiga-tiganya itu akan secara simultan akan kami kerjakan secara bersamaan, tidak kemudian memberatkan pada salah satunya. Termasuk juga sebagaimana OTT demi OTT, suap demi suap di berbagai kabupaten, kota maupun provinsi, kami akan kemudian tidak lanjuti dengan pencegahan, pendampingan itu MCP maupun pendidikan kepada para penyelenggara negaranya. Supaya kemudian yang lalu mari kita hentikan, biarkan berlalu, kita tatap masa depan bahwa mari kita sama-sama tidak melakukan lagi korupsi ke depan dengan pendidikan masyarakat supaya sadar dari dalam dirinya bahwa korup itu adalah bukan hanya merugikan bangsa dan negara maupun masyarakat, tapi merugikan dirinya masing-masing begitu. Keluarganya kemudian akan terhina dan lain-lain. Itu yang akan kami laksanakan. Jadi tidak ingin kami kemudian hanya menangkap demi menangkap, karena sesungguhnya menangkap demi menangkap itu menunjukkan bahwa tugas pencegahan agar tidak ada suap itu masih belum berhasil. Kami akan melakukan ketiga-tiganya dan bermimpi agar tidak ada lagi yang ditangkap karena tidak ada penyuapan. Bukan karena tidak ada penangkapan, karena tidak mampu kami tangkap penyuapnya. Begitu yang kami harapkan.
Selanjutnya untuk kasus Lampung Utara, saya persilahkan Pak Karyoto karena ini proses dalam perjalanan ya. Silahkan Pak Karyoto. Ini kalau didadak-dadak ini jadi lupa materinya, terlalu banyak kita mengikuti. Coba Pak Ali coba dijelaskan aja, saya agak. Baik, terima kasih Pak Deputi, izin Pak. Jadi terkait dengan penyidikan perkara di Lampung Utara, sebagaimana pernah kami sampaikan, saat ini memang kami sedang melakukan kegiatan penyidikan ya terkait dengan pengembangan perkara yang sebelumnya telah ditangani oleh KPK terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Saat ini masih dalam proses penyidikan dan masih berjalan begitu. Nanti pada waktunya tentu kami akan sampaikan perkembangannya, siapa yang tetapkan sebagai tersangka dan kami hadirkan tentunya ketika proses penahanan gitu. Baik, terima kasih. Kami beri kesempatan satu orang penanya terkait di luar ini, boleh ya Pak? Satu orang penanya terkait di luar perkara ini. Mau tanya soal dakwaan kasus pajak tadi yang sudah dibacakan. Tadi disebut ada orang dekat PT Bank Pan Indonesia, Mukmin Ali, yang diduga meminta kuasa hukum yang sudah saat ini jadi tersangka untuk kong kali kong menurunkan harga pajak gitu. Nah, berarti kan ada keterlibatan, ada perintah dari bos Bank Pan Indonesia dalam penurunan harga pajak itu. Apakah KPK saat ini sudah menduga ada keterlibatan dari PT Bank Pan Indonesia dalam kasus itu gitu. Yang kedua, soal kasus OTT Hulu Sungai Utara. Kan dari kemarin KPK menggeledah dan menemukan barang bukti di rumah dan kantor Bupati HSU gitu Pak. Tapi kan Bupati HSU itu nggak tersangka dalam kasus ini, tapi ada barang bukti di dalam kantor dan rumahnya. Apakah KPK menduga ada keterlibatan Bupati HSU dalam kasus tersebut gitu Pak? Baik, terima kasih Mas Chandra. Penanya terakhir ya. Terima kasih Mas Chandra. Jadi prinsipnya selalu suap ini adalah pintu masuk kami. Ketika masuk, kemudian biasanya banyak ruang-ruang yang bisa dibuka lebih lanjut. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Karyoto, OTT sebelumnya yang Probolinggo, itu kemudian membuka banyak ruang-ruang korup yang lain yang dapat akan kami tidak lanjuti. Termasuk juga yang HSU sedang kami kembangkan. Apa saja yang akan pengembangannya ke perkara apa saja, peristiwa korupsi apa saja, nanti setelah selesai kami menemukan bukti-bukti baru pengembangannya, maka tentu kami akan expose dan juga kami sampaikan ke media. Kalau sementara ini karena kami masih sedang bekerja, tidak dapat kami sampaikan. Termasuk untuk perkara ini, jadi yang tadi pertanyakan ke daerah lain dan lain-lain, tentu kami tidak akan mengatakan sekarang karena kami masih bekerja sebagaimana disampaikan Pak Karyoto, ini baru 1 kali 24 jam sehingga belum banyak yang dapat kami kumpulkan kecuali kasus suapnya. Maka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, 2 alat bukti yang telah kami kumpulkan, kami tetapkan tersangka dan malam ini kami lakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari ke depan. Pengembangannya mohon bersabar lebih dahulu. Untuk yang pajak silakan Pak Karyoto. Terima kasih. Pada prinsipnya ketika sebuah perkara sudah mulai bergulir di persidangan, nanti kita akan lihat apa ada fakta-fakta baru atau tidak. Dan tentunya kalau fakta-fakta baru itu, jaksa juga akan membuat laporan kepada kita untuk didiskusikan kembali terhadap hal-hal yang mungkin untuk dikembangkan atau bagaimana ya. Jadi ini kan juga belum baru
penerima-penerima dulu yang sudah disidangkan. Nanti bergeser ke sini, bagaimana perkembangannya akan kita beritahukan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Nur Gufron, Pak Karyoto, dan rekan-rekan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.